Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita muda bernama Mahira tinggal di sebuah kos kecil di tengah kota Jakarta. Ia dikenal cantik, banyak yang mengagumi, tapi memilih hidup sendiri karena masa lalu yang membuatnya trauma. Hidupnya berubah saat seorang karyawan baru masuk ke kantornya. Ternyata, pria itu adalah teman lamanya di SMA, bernama Bram. Awalnya hanya rekan kerja biasa, tapi karena satu divisi, mereka mulai sering bersama. Dari makan siang, pulang kantor, hingga akhirnya harus mengerjakan proyek penting berdua. Pertemuan di luar jam kerja itulah yang menjadi titik balik. Beberapa bulan kemudian, Mahira menyimpan sebuah rahasia besar yang membuat Bram kaget dan kantor mereka gempar. Inilah kisah Mahira dan Bram, keputusan berani yang mengubah hidup mereka selamanya. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, hidup seorang wanita muda bernama Mahira. Dari luar, ia tampak sempurna, cantik, berambut panjang hitam berkilau, tubuhnya proporsional, dan tatapan matanya sering membuat orang menoleh dua kali. Banyak pria di kantor maupun di lingkungannya yang diam-diam mengaguminya, berharap bisa mendekat. Namun Mahira selalu menjaga jarak, seolah ada tembok tinggi yang tak bisa ditembus siapapun. Kehidupannya hanya berputar antara kos, kantor, dan kembali lagi. Teman dekat pun bisa dihitung dengan jari, bahkan lebih sering ia memilih sendiri. Seringkali, di balik senyum manisnya, tersimpan kesepian yang dalam. Tak ada yang tahu bahwa kesepian itu sebenarnya adalah rahasia yang tak pernah ia ceritakan. Mahira tinggal di sebuah kamar kos sederhana, tepat di tengah kota Jakarta. Kamarnya kecil, dengan jendela yang menghadap jalan ramai, di mana suara klakson dan hiruk-pikuk kendaraan selalu terdengar hingga larut malam. Di sudut kamarnya ada meja kerja kecil yang penuh dengan buku catatan dan laptop yang selalu menyala. Tempat tidur sederhana menjadi saksi betapa sering Mahira pulang dalam keadaan lelah, langsung rebah tanpa melepas riasan wajahnya. Ia terbiasa hidup mandiri, tanpa siapapun yang menanyakan kabar atau menyiapkan makanan. Setiap pagi ia bangun dengan alarm yang sama, menyiapkan dirinya dengan rutinitas yang monoton. Tak pernah ada suara orang lain di kosnya, kecuali dirinya sendiri. Kesunyian itu sudah menjadi bagian dari hidup yang ia terima dengan pasrah. Di kantor, Mahira dikenal sebagai sosok yang rajin, disiplin, dan penuh dedikasi. Ia bekerja di sebuah perusahaan startup yang sedang berkembang pesat, bertempat di salah satu gedung tinggi di Jakarta Pusat. Rekan-rekan kerjanya kagum pada profesionalismenya, meski diam-diam juga iri pada kecantikan dan pembawaannya yang anggun. Namun, meski begitu banyak yang ingin mendekat, Mahira tak pernah benar-benar memberi ruang. Ia selalu bisa menutup obrolan personal dengan sopan, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa wanita secantik itu tak pernah terlihat dekat dengan siapapun. Ada yang berasumsi ia terlalu sibuk mengejar karir, ada pula yang mengira ia menyimpan trauma masa lalu. Mahira hanya tersenyum kecil jika mendengar gosip itu, tanpa pernah memberikan jawaban yang pasti. Di balik sosok tegar dan percaya dirinya, Mahira sebenarnya menyimpan luka yang tak pernah ia ceritakan. Ia pernah merasakan patah hati yang begitu dalam, hingga meninggalkan bekas luka yang sulit hilang. Setiap kali ada pria yang mencoba mendekat, ingatan masa lalu itu kembali menghantuinya. Baginya, cinta bukan lagi sesuatu yang indah, melainkan ancaman yang bisa menghancurkan. Itulah sebabnya ia memilih hidup sendiri. Meski jauh di lubuk hatinya, ia merindukan kehangatan seseorang. Kadang, di malam yang sepi, ia menatap keluar jendela kosnya dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia akan selamanya sendiri? Namun setiap kali rasa itu muncul, ia cepat-cepat menepisnya. Ia tak mau terlihat lemah, bahkan di hadapan dirinya sendiri. Meski hidupnya seakan penuh keteraturan, ada satu hal yang tak bisa ia sembunyikan, rasa hampa. Di balik tawa kecilnya di kantor,
Di balik foto-foto cantiknya di media sosial, ada ruang kosong yang tak pernah terisi. Kadang ia iri melihat rekan-rekannya bercerita tentang pasangan, tentang keluarga, tentang cinta. Namun, Mahira selalu menenangkan diri dengan mengatakan bahwa semua itu bukan untuknya. Ia lebih memilih sibuk dengan pekerjaannya, menenggelamkan diri dalam tumpukan tugas demi melupakan rasa sepi. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa suatu hari, takdir akan mengetuk pintu hidupnya. Ia hanya tidak tahu kapan dan bagaimana itu akan datang. Dan tanpa ia sadari, jawaban dari semua pertanyaannya sudah semakin dekat. Hari itu, suasana kantor Mahira terasa sedikit berbeda. Pagi masih sama, dengan rutinitas yang selalu ia jalani, tetapi di ruang kerja, semua orang tampak bersemangat membicarakan kedatangan seorang karyawan baru. Mahira tak begitu peduli. Pikirannya masih sibuk dengan laporan yang harus ia selesaikan. Namun, saat pintu terbuka dan sosok pria itu melangkah masuk, jantung Mahira seketika berdegup kencang. Wajah itu begitu familiar, seolah menariknya kembali ke masa lalu. Ia adalah Bram, teman lamanya semasa SMA. Perubahan dirinya sungguh mencolok. Dulu tampak biasa saja, kini berdiri tegap dengan senyum percaya diri, tubuh atletis, dan tatapan mata yang tajam. Mahira hanya bisa terdiam, tak percaya bahwa sosok itu kini hadir kembali di hadapannya. Takdir ternyata lebih jauh bercanda dengan hidup Mahira. Atasan mereka memutuskan untuk menempatkan Bram di divisi yang sama dengan Mahira. Hal itu membuat keduanya tak punya pilihan selain sering berinteraksi. Awalnya hanya sapaan singkat, sekadar basa-basi untuk memecah keheningan. Namun, percakapan itu lambat laun menjadi lebih panjang, lebih hangat, dan penuh tawa kecil yang sudah lama tak dirasakan Mahira. Bram dengan mudah mencairkan suasana, seolah jarak waktu sejak SMA tidak pernah ada. Ia sering bercerita tentang perjalanannya setelah lulus, tentang kerja kerasnya, dan tentang bagaimana ia akhirnya bisa bekerja di perusahaan itu. Mahira mendengarkan dengan seksama, meski di dalam hatinya ada rasa aneh yang perlahan tumbuh. Perasaan yang sudah lama ia kunci rapat-rapat, kini mulai berani mengetuk kembali. Hari-hari berikutnya, keakraban mereka semakin terlihat oleh rekan-rekan kantor. Mereka sering terlihat makan siang bersama, kadang tanpa sadar saling menunggu ketika pulang kerja. Bram selalu punya cara untuk membuat Mahira merasa nyaman, bahkan di tengah tekanan pekerjaan yang berat. Ia tidak sekadar teman lama, tetapi menjadi sosok yang bisa membuat Mahira lupa sejenak pada kesepian yang selama ini menemaninya. Ada kehangatan yang berbeda setiap kali Bram tersenyum kepadanya, sesuatu yang membuat dinding pertahanan Mahira perlahan retak. Rekan-rekan kantor mulai berbisik, menyebarkan gosip tentang kedekatan mereka. Mahira hanya bisa menanggapi dengan senyum tipis. Meski dalam hatinya ia tahu bahwa gosip itu tidak sepenuhnya salah. Sesuatu memang sedang tumbuh, meski ia berusaha menolaknya. Namun, bagi Mahira, semua ini bukan hal yang mudah. Ia masih dihantui trauma masa lalu yang membuatnya selalu waspada. Setiap kali Bram menatap matanya dengan penuh perhatian, ia merasakan kegelisahan. Ada rasa takut jika semua kebahagiaan itu hanya sementara. Jika suatu saat Bram akan meninggalkannya seperti orang lain. Malam-malamnya kembali penuh renungan, menimbang antara membuka hati atau terus bersembunyi dalam kesendirian. Ia berusaha mengingatkan dirinya sendiri bahwa kebahagiaan bisa saja menjadi luka baru. Namun, semakin ia menolak, semakin kuat pula rasa itu mendesak untuk diakui. Bram telah membuka celah dalam hidup Mahira, dan celah itu sulit untuk ditutup kembali. Di sisi lain, Bram tampak yakin dengan kedekatan mereka. Ia tak ragu menunjukkan perhatiannya, baik dalam hal kecil maupun besar. Dari sekadar membawakan kopi pagi, membantu menyelesaikan laporan, hingga menunggu Mahira pulang saat lembur. Semua hal itu membuat Mahira sulit menyangkal kehadiran Bram yang kian berarti. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mahira merasa dirinya tidak sepenuhnya sendirian. Namun,
Di dalam benaknya masih ada suara yang terus berbisik. Apakah ia siap untuk membuka hati lagi? Ataukah ini hanya awal dari sebuah ujian baru dalam hidupnya? Tanpa ia sadari, keputusan besar yang akan mengubah segalanya sudah menunggu di depan mata. Hari itu suasana kantor berbeda dari biasanya. Atasan mereka mengumumkan bahwa ada sebuah proyek besar yang sangat penting bagi masa depan perusahaan. Semua orang terdiam saat mendengar bahwa proyek itu hanya akan dipercayakan kepada 2 orang, Mahira dan Bram. Nama mereka dipanggil satu persatu, dan seketika jantung Mahira berdegup kencang. Ia menoleh pada Bram, dan pria itu hanya tersenyum yakin, seakan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, Mahira tahu tugas ini bukanlah hal yang mudah. Proyek itu memiliki tenggat waktu ketat, penuh tekanan, dan membutuhkan kerjasama yang benar-benar solid. Perasaan antara kagum, cemas, dan ragu bercampur jadi satu dalam dirinya. Ia sadar, kebersamaannya dengan Bram akan semakin intens dari hari ke hari. Hari-hari awal mengerjakan proyek itu terasa berat. Tumpukan dokumen, data yang harus diteliti, hingga presentasi yang harus dipersiapkan membuat Mahira sering merasa kewalahan. Namun, di setiap momen sulit, Bram selalu hadir untuk menenangkannya. Dengan kesabaran yang luar biasa, ia membantu menjelaskan detail pekerjaan, menyusun strategi, bahkan sesekali menyelipkan candaan kecil agar Mahira tersenyum. Mahira yang biasanya tegar perlahan menemukan kenyamanan baru di sisi Bram. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran Bram bukan hanya rekan kerja, melainkan sosok yang membuatnya merasa lebih kuat. Meski begitu, di dalam hatinya masih ada rasa takut yang ia coba sembunyikan. Ia khawatir kedekatan ini akan berujung pada luka baru, sesuatu yang selama ini ia hindari. Suatu malam, tenggat waktu semakin dekat, dan kantor mulai sepi. Hanya tersisa beberapa cahaya lampu neon yang menerangi ruangan, sementara jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Mahira dan Bram masih duduk berhadapan dengan laptop terbuka, berusaha menyelesaikan bagian akhir proyek. Namun, rasa lelah mulai menguasai mereka. Bram kemudian mengusulkan untuk melanjutkan pekerjaan di tempat yang lebih nyaman. Bagaimana kalau kita kerjakan di kosmu saja? Lebih tenang, dan kita bisa fokus, ucap Bram dengan nada santai. Mahira sempat ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk. Mereka berdua berkemas, membawa berkas-berkas, dan meninggalkan kantor yang sunyi. Dalam hati Mahira, ada rasa tak menentu, antara nyaman dengan kebersamaan itu dan takut dengan konsekuensi yang mungkin terjadi. Sesampainya di kos Mahira, suasana terasa berbeda. Kamarnya sederhana, hanya ada meja kecil, tempat tidur, dan lampu belajar yang remang. Bram duduk di kursi, membuka laptop, sementara Mahira menyiapkan minuman hangat untuk mengusir kantuk. Mereka kembali serius bekerja, membahas data, menulis laporan, hingga sesekali saling bertukar pandangan. Namun, di antara tumpukan berkas dan obrolan serius itu, ada keheningan yang lebih dalam. Keheningan yang dipenuhi perasaan tak terucap. Tatapan Bram kadang membuat Mahira gugup, sementara kehadiran Bram di ruang pribadinya membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Malam itu, seolah tembok pertahanan yang selama ini Mahira bangun, perlahan mulai runtuh. Pertemuan malam itu menjadi titik balik yang tak pernah mereka bayangkan. Awalnya hanya sebuah keputusan praktis untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi nyatanya membawa mereka ke dalam kedekatan yang jauh lebih dalam. Ada sesuatu yang berubah setelah malam itu, sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan lagi. Mahira yang biasanya menjaga jarak kini mulai merasa dirinya tidak sanggup menolak perasaan yang tumbuh. Bram pun tak bisa lagi menyembunyikan rasa kagumnya pada Mahira. Namun, di balik kebersamaan itu, mereka berdua tidak menyadari bahwa langkah kecil malam itu akan membuka jalan menuju peristiwa besar yang kelak mengguncang hidup mereka. Sebuah awal dari cerita baru yang penuh misteri, kebahagiaan, sekaligus bayangan petaka. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti biasa,
Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam diri Mahira. Bram semakin sering hadir dalam rutinitasnya, baik di kantor maupun di luar pekerjaan. Mereka menjadi lebih dekat, bahkan tanpa perlu banyak kata-kata. Namun, perubahan itu juga membawa kegelisahan baru bagi Mahira. Ia mulai merasa tubuhnya berbeda, lebih mudah lelah, kadang mual di pagi hari, dan emosinya sering naik turun. Awalnya ia mengira itu hanya karena tekanan pekerjaan dan kurang istirahat. Namun semakin lama, tanda-tanda itu sulit untuk diabaikan. Mahira mulai merasa takut, tetapi ia memilih diam. Ia tidak berani mengatakannya pada siapapun, bahkan pada Bram. Bulan demi bulan berlalu, dan gejala itu semakin jelas. Mahira mulai sering menghindari tatapan Bram, mencoba menjaga jarak meski hatinya ingin sebaliknya. Bram menyadari ada yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu harus menanyakannya bagaimana. "Kamu baik-baik saja, Hira?" Pertanyaan itu sering ia ucapkan, dan Mahira hanya menjawab dengan senyum tipis yang dipaksakan. Hatinya bergejolak, ingin jujur tetapi lidahnya keluh. Di malam-malam sunyi di kamar kos, Mahira menangis sendirian. Ia menatap bayangannya di cermin, meraba perutnya yang mulai menunjukkan perubahan, lalu terisak dalam ketakutan. Semua luka masa lalu, semua trauma yang ia sembunyikan, kini seperti kembali menghantui. Ia merasa sendirian, meski ada Bram yang selalu ada di sisinya. Sampai akhirnya, Mahira memberanikan diri memeriksa kebenaran dari semua firasatnya. Tangannya gemetar saat membuka hasil tes yang ia beli diam-diam. Saat 2 garis jelas muncul, dunia seakan runtuh di hadapannya. Air matanya mengalir deras, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena tidak tahu harus berbuat apa. Ia menutup wajahnya dengan tangan, mencoba menenangkan diri, tetapi rasa panik tak bisa diredakan. Malam itu, Mahira tidak tidur sama sekali. Ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar kos kecilnya, memikirkan 1000 kemungkinan yang menakutkan. Bagaimana jika Bram menolaknya? Bagaimana jika semua orang menghakiminya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti, menjeratnya dalam lingkaran kecemasan. Keesokan harinya, Bram akhirnya menghadapi perubahan sikap Mahira yang semakin tak bisa disembunyikan. Ia menatapnya dengan serius, penuh rasa ingin tahu sekaligus cemas. "Ada apa sebenarnya denganmu, Hira? Tolong jangan sembunyikan dariku," ucap Bram dengan suara bergetar. Mahira hanya terdiam lama, menunduk, hingga air mata mengalir di pipinya. Butuh waktu lama sebelum ia akhirnya berani membuka mulut. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Aku hamil, Bram." Kata-kata itu membuat ruangan seakan membeku. Bram terpaku, matanya melebar, dan dadanya terasa sesak. Ia tidak pernah membayangkan mendengar kabar itu secepat ini. Malam itu mereka berbicara panjang lebar, duduk berdua di kamar kos Mahira dengan suasana penuh keheningan. Bram mencoba menenangkan diri, meski kepalanya dipenuhi kebingungan dan pertanyaan. Mahira menangis sambil menceritakan semua ketakutannya, tentang bagaimana ia takut ditinggalkan, takut dihakimi, dan takut kehilangan pekerjaannya. Bram mendengarkan dengan serius, lalu menggenggam tangannya dengan erat. "Aku tidak akan meninggalkanmu, Hira. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi ini bersama," ucapnya dengan tegas. Kata-kata itu membuat hati Mahira sedikit tenang, meski bayangan masa depan tetap terasa menakutkan. Di malam yang penuh air mata itu, sebuah keputusan besar mulai terbentuk. Keputusan yang akan mengguncang bukan hanya hidup mereka, tetapi juga dunia di sekeliling mereka. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa sangat berat bagi Mahira dan Bram. Mereka tetap bekerja di kantor seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi, tetapi di balik tatapan mereka tersimpan rahasia besar. Mahira berusaha menjaga sikap, menutupi perubahan fisiknya dengan pakaian longgar dan senyum yang dibuat-buat. Bram pun mencoba bersikap normal, meski dalam pikirannya ada banyak hal yang harus ia pikirkan. Di sela-sela rapat dan laporan,
Mereka berdua saling bertukar pandang penuh arti, seakan ingin bicara tetapi tak bisa. Mahira hidup dalam ketakutan, khawatir suatu hari rahasia itu akan terbongkar sebelum waktunya. Bram, di sisi lain, terus memikirkan jalan keluar yang tepat. Mereka tahu, mereka tidak bisa terus bersembunyi selamanya. Akhirnya, pada suatu malam yang penuh keheningan, mereka kembali duduk bersama di kamar kos Mahira. Dengan wajah penuh kelelahan, Mahira menatap Bram dan berkata, "Kita harus membuat keputusan, Bram. Aku tidak bisa terus begini." Bram menghela napas panjang, menunduk, lalu menggenggam tangan Mahira. Ia tahu, ini bukan sekadar tentang mereka berdua, tapi juga tentang masa depan yang akan segera berubah. "Kalau begitu, kita harus menikah," ucap Bram dengan suara tegas, meski ada getar halus di ujung kalimatnya. Mahira terdiam lama, matanya berkaca-kaca, lalu perlahan mengangguk. Keputusan itu berat, tetapi mereka berdua sadar tak ada jalan lain. Malam itu, mereka berjanji untuk saling menguatkan, apapun yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, kabar pernikahan mereka diumumkan secara resmi. Suasana kantor mendadak heboh. Rekan-rekan mereka terkejut. Bahkan tak sedikit yang terperangah tak percaya. Mahira dan Bram yang selama ini hanya terlihat akrab, tiba-tiba memutuskan menikah tanpa banyak penjelasan. Bisik-bisik mulai terdengar, gosip menyebar dari meja ke meja, dan spekulasi pun bermunculan. Ada yang mengatakan mereka menikah karena cinta lama bersemi kembali. Ada pula yang berbisik sinis dengan dugaan lain. Namun, bagi Mahira dan Bram, semua omongan itu tak lagi penting. Yang mereka tahu, mereka sudah memilih jalan hidup yang harus dihadapi bersama. Hari pernikahan itu pun tiba, meski sederhana dan tanpa kemewahan. Mahira tampak anggun dalam balutan gaun putih sederhana, sementara Bram berdiri tegak mendampinginya. Ada rasa haru yang menyelimuti, bercampur dengan kegelisahan akan masa depan. Mahira sempat menatap Bram dengan mata berkaca-kaca, lalu berbisik lirih, "Apakah kita benar-benar siap?" Bram hanya menjawab dengan senyum yakin, meski dalam hatinya pun ada rasa takut. Mereka saling menggenggam tangan erat, seolah ingin memastikan bahwa apapun yang akan datang, mereka tidak akan melaluinya sendirian. Di depan saksi-saksi sederhana, mereka mengucapkan janji suci, sebuah awal baru yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, kebahagiaan itu juga membawa konsekuensi besar. Satu kantor kini melihat mereka dengan tatapan berbeda. Ada yang mendukung, ada yang iri, ada pula yang meragukan masa depan hubungan itu. Mahira pun harus menyiapkan diri menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Dari seorang wanita mandiri yang terbiasa sendiri, menjadi seorang istri, sekaligus calon ibu. Bram pun menanggung beban tanggung jawab yang lebih besar, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai kepala keluarga. Meski banyak pertanyaan yang belum terjawab, keduanya memilih melangkah maju. Mereka sadar, jalan ini penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan. Mahira dan Bram kini berdiri di persimpangan takdir, memulai babak baru yang akan mengubah segalanya.